Assalamualaikum, halo. Jumpa kembali dengan Dapur Mama Jani. Bagaimana teman-teman semua kabarnya hari ini? Bunda-bunda yang cantik-cantik, teman-teman yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terasa kita sudah menghitung hari ya, memasuki bulan Ramadan, Bunda. Bagaimana nih persiapannya? Nah, kalau Dapur Mama Jani kali ini akan membagikan resep frozen food ya. Frozen food yaitu kita akan membuat nugget ayamnya. Ini bisa awet ya. Bisa untuk berbuka puasa ya, atau untuk makan sahur. Jika kita malas untuk mengolah makanan atau memasak, sudah ada nugget ayam di kulkas, jadi kita tinggal ambil goreng saja ya. Mudah dan praktis. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ini ada daging ayam tanpa kulit ya, ini dagingnya saja atau filetnya boleh ya. Ini sebanyak 500 gram. Kemudian di sini ada bumbu lada butiran ya, merica atau merica butiran, ini 1 sendok teh. Saya pakai yang butiran, nanti diulek ya, biar lebih wangi dan sedap ya rasanya kalau yang butiran daripada yang halus menurut Mama Jani ya. Kemudian ini ada bawang putih 4 siung, kemudian bawang bombaynya setengah butir ya, sepotong ya, setengah butir. Kemudian ini ada garam ya, garamnya setengah sendok makan. Kemudian ini ada kaldu bubuk ayam ya, sebanyak 1 sendok teh. Kemudian di sini ada kedua tepung ya, yaitu tepung terigu 3 sendok makan dan tepung tapioka sama 3 sendok makan. Nah, telurnya ya, ini telurnya 2 butir. Nah, ini untuk bahan nuggetnya ya. Kemudian nanti bahan keringnya ada tepung panir. Ini tepung panirnya yang orange ya, yang kuning ke oren-orenan ya. Tepung panir atau tepung roti ini 150 gram atau secukupnya ya Bunda. Nah, ada juga bahan pencelup ya atau tepung basah. Ini terdiri dari tepung bumbu serbaguna ya. Saya pakai tepung bumbu Sasa, boleh dari merek apapun ya. Ini sebanyak 3 sendok makan. Kemudian tepung terigunya 3 sendok makan. Dan telur 1 butir. Nanti kita cairkan dengan air secukupnya ya Bunda. Pertama-tama saya akan mencincang bawang bombay ya Bunda. Ini diiris-iris dulu ya. Kemudian nanti kita cincang. Biar cepat ya, jadi kita iris dulu, tidak langsung dicincang. Bumbunya sekarang kita ulek ya Bunda, tidak akan di blender ya karena sedikit ya. Ini merica dulu ya, kasih garam sedikit, kita ulek. Lebih wangi banget ya kalau merica butiran diulek, rasanya pun lebih sedap menurut saya.
Kemudian tambahkan bawang bombay yang sudah dicincang dan bawang putihnya sekalian diulek ya. Ini sudah halus ya, Bunda. Nah, sudah halus, cukup segini. Kita sisihkan dulu. Sekarang daging ayamnya ini mau saya chopper ya, dihaluskan. Tapi terlebih dahulu mau dipotong-potong kecil ya, Bunda. Potong-potong dulu. Tanpa kulit ya, Bunda ya. Bisa beli yang filetnya atau kita beli yang kiloan ya. Kita pilihin daging ayam, dagingnya ya, dagingnya yang bagus tanpa kulit tentunya. Nah, sekarang daging yang sudah dipotong-potong kita haluskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, lupa ya Bunda, ini dikasih air sedikit ya. Kita kasih air es ya, ini ya. Air es atau es batu boleh ya, biar lebih lembut ya hasilnya. Kita kasih air es sedikit saja, atau es batu ya, boleh. Sudah halus ya dagingnya ini. Nah, ini ayamnya sudah saya pindahkan ke tempat yang lebih besar ya, ke baskom Bunda, ke mangkuk ya, atau baskom atau mangkuk. Nah, kemudian akan saya tambahkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, yang terdiri dari bawang putih, bawang bombay, dan merica butiran. Kemudian garam dan kaldu bubuknya masuk. Kita aduk dulu. Kita aduk. Kemudian tambahkan ini tepung terigu dan tepung tapioka ya, kita masukkan. Kemudian ini telur 2 butir ya, saya masukkan. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Diaduk terus ya Bunda, harus tercampur ya. Diaduk sampai tercampur rata seperti ini ya Bunda. Nah, ini sudah tercampur, sudah kalis ya satu sama lain. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita siapkan loyang. Saya pakai loyang persegi panjang ini ya, yang untuk membuat lapis ya. Tapi boleh ya loyangnya bentuk
mau bulat, mau persegi atau persegi panjang. Yang lebih besar dari ini juga bisa ya Bunda, bebas ya. Nah ini saya lapisi dulu dengan plastik ya biar mudah nanti melepasnya. Karena ini akan dikukus ya. Nah, jangan lupa diolesi dulu dengan minyak ya. Biar tidak menempel nanti nuggetnya. Kita olesi dulu dengan minyak. Sekarang tuang ya nugget mentahnya ini yang sudah tercampur ke dalam loyang yang sudah diberi dengan alas plastik dan minyak goreng. Sudah diolesi minyak goreng ya itu Bunda loyangnya. Nah kita tuang. Sambil diratakan ya. Ini saya ada 2 loyang ya. Karena kepenuhan kalau dibikin 1 loyang saya bikin 2 loyang saja. Nah ini sudah masuk loyang ya nuggetnya. Saya dapat 2 loyang. Nah selanjutnya ini akan dikukus ya Bunda. Nah, siapkan kukusan ya yang sudah mendidih. Jadi harus mendidih dulu ya kukusannya Bunda. Kemudian masukkan nuggetnya. Nah, tutup kembali. Ditutup. Nah, ini kita kukus selama 30 menit ya, Bunda. Ini sudah 30 menit, Bunda. Mau diangkat saja, saya matikan ya kompornya. Nah, dibuka saja. Karena ini harus didinginkan dulu ya. Sudah mateng ya. Oh ini panas ya, tunggu dingin dulu ya. Nah ini kita dinginkan dulu ya. Kita dinginkan dulu sebelum dipotong-potong. Nah, tunggu dingin ya Bunda. Sambil menunggu nuggetnya dingin ya, kita bikin bahan pencelupnya Bunda. Pertama kita pecahkan telurnya. Pecahkan telur. Kemudian kita kocok lepas ya. Kita kocok lepas. Kemudian tambahkan tepung bumbu serbaguna ya, kemudian tepung terigunya kita aduk. Kita aduk dan kita beri air ya Bunda, air secukupnya saja. Sampai adonan ini menjadi
cukup ya untuk memanir. Adonannya jangan terlalu encer dan jangan pula terlalu kental. Jadi yang sedang-sedang saja ya Bunda. Ini masih kental ya. Saya kasih air lagi. Diaduk ya sampai betul-betul kalis tercampur rata. Saya kasih sedikit lagi nih ya, masih terlalu kental. Ini kalau kurang ya Bunda, tepung basahnya kita bikin lagi ya, seperti ini untuk komposisinya ya. Nah ini cukup ya, kentalannya cukup, jadi tidak terlalu encer, tidak pula terlalu kental ya. Nah ini nuggetnya akan saya keluarkan ya dari loyang. Nah tidak lengket ya karena dikasih minyak dan plastik tentunya. Ini ada air tetesan itu ya, waktu ngukus kita keringkan dulu. Nah selanjutnya ini akan saya potong-potong, potong ininya ya, memotongnya sesuai selera saja. Nah, ini nah ini akan saya bentuk stick ya. Ini jadi 3 ya. Nah ini jadi 3. Kemudian saya akan bikin yang bentuk lain ya. Nah saya bikin yang bentuk persegi saja ya. Yang persegi berarti ini dibagi 2 ya. Nah sebesar ini saja. Bisa juga bentuk segitiga ya, atau bulat, Bunda bebas ya. Atau bentuknya dikreasikan ya sesuai keinginan, boleh. Nah ini saya persegi saja, persegi dan stick ya, chicken nugget stick. Nah kemudian saya akan memotong sampai habis ya. Nah ini nuggetnya sudah dipotong ya. Nah dipotong stick dan dipotong persegi ya. Jadi banyak, lumayan Bunda. Dari setengah kilo ayam ya. Nah selanjutnya kita celupkan ini ya. Kita celupkan. Kemudian gulingkan ke tepung panir ya. Nah ini saya pakai tangan yang sebelahnya lagi biar tidak ini ya, biar tidak ada lengket-lengket dari tepung basah. Nah ini ya, ini sudah jadi. Kemudian kita bikin lagi, masukin lagi, kemudian celupkan. Nah ini
jangan ikut ya tepungnya, soalnya nanti boros ya kalau tepung basahnya ikut. Nah, jadi pakai jepitan ya, pakai jepitan. Nah, kemudian kita bedakin lagi ya, kasih tepung panir. Ini sudah jadi. Sekarang saya akan coba yang stick ya. Di yang stick kita celupkan juga. Nah, kemudian buang dulu biar menetes dulu tepung basahnya. Nah, gulingkan kembali ke tepung rotinya. Nah, sudah nempel deh. Lakukan terus sampai habis ya Bunda. Nah, ini sudah jadi ya, dipanir. Sudah dipanir ini nuggetnya. Nah, ini selanjutnya akan saya simpan dulu di freezer ya, selama 1 jam biar set ya. Jadi biar tidak rontok tepung panirnya. Ini akan saya masukkan dulu ke freezer ya Bunda. Ini jadi banyak ya. Tuh, jadi 2 tempat. Nah, ini sudah dikeluarkan dari freezer, Bunda, sudah set ya nuggetnya. Ini siap untuk digoreng ya. Nah, ini wajannya sudah di atas kompor ya, minyaknya sedang dipanaskan dulu. Ini nuggetnya akan digoreng sebentar ya Bunda, sebentar saja. Jadi disimpan di freezernya dalam keadaan sudah digoreng ya, jadi matang. Nuggetnya sendiri sih sudah matang, tapi ada celupan-celupan basah dan telur kan mentah ya. Jadi kalau disimpannya digoreng itu akan tahan lama ya, akan tahan lama dan tidak rawan bakteri ya. Ini minyaknya sudah panas, ini akan digoreng ya sebentar saja. Cukup ya, ini akan saya angkat sebentar saja ya, tidak usah lama-lama. Nanti digoreng dengan waktu yang cukup, sewaktu akan kita goreng kembali dari freezer ya. Kalau ini cukup segini, dan saya akan masih terus menggoreng ya Bunda, menghabiskan. Angkat kembali ya, ini gorengan yang kedua ya, jadi tidak usah lama-lama, sebentar saja. Nah, sekarang ini mau saya simpan di wadah plastik ini ya, nuggetnya Bunda, karena mau disimpan di freezer untuk persiapan selama Ramadan ya. Ini bisa awet ya berbulan-bulan, bahkan bisa awet 1 tahun ya Bunda, karena ini sudah matang ya, sudah digoreng, jadi lebih awet dan lebih aman ya. Nah, ini bawahnya dikasih plastik ya, dikasih plastik putih. Nah, sekarang akan saya susun. Ini yang persegi dan yang stick ya, bentuk stick 2 macam.
Ini lumayan ya, dari setengah kilo dari setengah kilo ayam, daging ayam, jadi segini banyak ya. Kita bisa lebih menghemat ya Bunda kalau bikin sendiri. Kalau membeli kan mahal ya. Bikin sendiri itu ada kepuasan ya. Kita yang mengolah, jadi tahu banget ya bagaimana komposisinya, kebersihannya, dan bebas pengawet ya. Nah, ini setiap tahap dikasih plastik ya Bunda, biar tidak lengket satu sama lain ya. Nanti kan ini ya beku ya, disimpan di freezer. Jadi untuk memudahkan, setiap tahap dikasih lapisan plastik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan saya susun kembali. Nah, ini tahap kedua, dikasih plastik lagi ya. Nah, ditutup dengan plastik. Begitu seterusnya ya sampai habis Bunda. Nah, bagian atasnya juga sama, ditutup ya. Ditutup dengan plastik. Jadi setiap lapisan dari mulai paling bawah sampai bagian paling atas ya, dilapisi dengan plastik. Nah, begini. Kemudian kita tutup. Jadi sudah ya frozen food kita nih ya, buat bekal bulan Ramadan, nugget ayam ya. Bunda jangan lupa dicoba ya, ini praktis banget ya. Buat makan sahur, kalau males masak, ada nugget di kulkas, tinggal ambil goreng. Jadilah makan sahur, anak-anak juga pasti suka ya. Oh ya, terima kasih sudah menyaksikan video Dapur Mama Jani. Jangan lupa loh di-subscribe ya yang baru bergabung. Dan untuk sahabat Dapur Mama Jani, bunda-bunda, teman-teman semua, terima kasih ya Mama Jani ucapkan atas atensinya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.